Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merayakan Natal di tahun 2024 dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang hebat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan putra-Mu untuk pendamaian bagi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Kau perbuat buat setiap kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan, bernyanyi, bersuka cita di hadapan Tuhan. Semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Hai, mari berhimpun dan bersuka cita. Semua sekarang pergi ke Bethlehem. Sebab telah lahir bagimu Kristus, Tuhan Juru Selamat. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu para malaikat, bernyanyilah kamu tentara malaikat, bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Amin. Mari katakan, hai mari berhimpun, bersukaria sama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, semua manusia. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia. Semua sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Glory bagimu Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Serukan sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar pujian bagi Allah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
dalam surga, putra Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi ini. Amin. Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem. Sebab di Bethlehem telah lahir Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong laut bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabulan. Ya Yesus, Ya Yesus, anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, kau beserta manusia kekal selamanya. kau beserta Kau beserta manusia kekal selamanya. Saya undang semua cepat bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami, kiranya boleh menjadi dupa yang harum, yang naik ke tahta-Mu yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam perayaan Natal ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sampaikan pesan-Mu buat kami semua, dan buat supaya kami meresponi firman Tuhan yang sebentar kami dengar ini. Roh Kudus urapi kami untuk memahami pesan Tuhan, dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran yang bersih murni bagi kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh sukacita menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya selalu Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Lihat, Buktikan, dan Alami. Lihat, buktikan, dan alami. Ya, saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Saudara, sedikitnya ada 3 hal yang kita bisa teladani dari sikap respon para gembala ini. Yang pertama adalah mereka percaya. Para gembala ini ketika mereka mendapatkan pesan dari malaikat, mereka percaya walaupun saat itu mereka ketakutan. Ya, kemuliaan Allah bersinar menerangi mereka semua dan dia ketakutan. Bahkan ya bala tentara sorga datang memuji Allah saat itu. Para gembala ini mungkin pada saat itu ketakutan dan mereka kebingungan, ada apa ini? Ya, tapi mereka percaya bahwa sesungguhnya ada pesan yang luar biasa, ada berita yang luar biasa bahwa seorang juru selamat telah lahir bagi mereka dan bagi seluruh dunia. Saudara, para gembala ini bukan cuma percaya kepada pesan yang disampaikan malaikat, mereka juga mungkin percaya kepada nubuat para nabi yang sebelumnya, di mana dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Para gembala ini tahu mungkin nubuat Nabi Yesaya bahwa akan lahir juru selamat yang akan dinamakan Immanuel. Saudara, bahkan di dalam Mika 5 ayat yang kedua, "Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Bahkan tentang kelahirannya dimanapun di Betlehem sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Satu hal yang kita bisa pelajari yang pertama,
bahwa para gembala ini percaya kepada berita yang disampaikan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern ini, di akhir zaman ini, kita sudah membaca di dalam Alkitab bagaimana hal tersebut sudah digenapi. Dalam Matius 1 ayat 22-23 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian juga tentang kelahiran Yesus di Bethlehem yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 4-7 bagaimana Yusuf dan Maria adalah keturunan Daud. Mereka harus kembali ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk. Dan akhirnya kita tahu Yesus dilahirkan di Bethlehem. Penggenapan ini kita tahu. Tetapi waktu itu para gembala belum tahu. Namun mereka percaya, saudara. Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari, yang kita bisa teladani, biarlah kita memiliki hati yang percaya walau kita belum melihat, saudara. Dalam Yohanes 20 ayat 29 katakan apa? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, hari-hari ini bagaimana dengan saudara? Dunia sedang merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di Timur Tengah sekalipun, mereka membuat pohon Natal yang tinggi, yang besar sekali. Mereka merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Banyak orang, bahkan seluruh dunia saya bisa katakan, sudah tahu bahwa Desember adalah bulan Natal, di mana dari awal bulan sampai akhir bulan, bahkan ada Natal, perayaan Natal terus. Bahkan satu hari bisa beberapa kali, bukan? Tinggal keputusan kita, saudara. Apakah kita mau percaya atau tidak? Atau kita cuma mau tahu, ya sudah dengar, ya sudah, cuma begitu saja. Padahal sama seperti Tuhan memberikan pesan melalui malaikat kepada para gembala, bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Tapi berita ini bukan cuma bagi mereka, tapi bagi seluruh bangsa, bagi saudara dan saya juga. Kalau kita mau percaya, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup kita, saudara. Karena di dalam Roma 10 ayat 10 katakan apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku, maka diselamatkan, saudara. Kalau kau mau sungguh percaya kepada Tuhan, maka hidupmu akan berubah. Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia mau menyelamatkan kita semua. Yang pertama, percaya walaupun belum atau tidak melihat. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar dari para gembala ini bahwa mereka bertindak. Mereka mengambil sikap ketika mereka mendengar pesan itu. Ya, ketika malaikat kembali lagi ke sorga, mereka berbicara satu dengan yang lain. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Dan dikatakan kalimat berikutnya apa? Mereka cepat-cepat pergi. Mereka tidak menunggu subuh. Mereka tidak menunggu pagi. Mereka tidak menunggu lagi yang lain. Saudara, kita harus mengambil sikap yang sama. Kita pun harus bertindak. Padahal sesungguhnya siapa para gembala itu? Para gembala ini biasanya orang-orang dari kalangan rendah, saudara, yang tidak terpandang. Hidupnya sederhana, pakaiannya juga sederhana, nggak ada yang pakai jas mahal, ya, baju mahal, perhiasan mahal, apalagi jambul anti badai. Tidak ada, saudara. Ya, makanannya juga biasa, bukan makanan-makanan mewah. Hidupnya pun di padang. Bahkan dikatakan waktu malaikat datang itu kan malam hari kan. Mereka menjaga ternaknya siang dan malam loh, saudara. Jadi artinya mereka hidup di padang. Mereka terpisah dari keluarganya untuk waktu yang lama. Mereka juga adalah pekerja-pekerja yang keras, yang kasar. Mungkin badannya bau, bajunya bau. Kalau mereka kejemur kan bau, saudara. Ya, di padang kan belum tentu bisa mandi setiap hari, apalagi 2 kali sehari pakai sabun. Nggak ada mungkin ya. Pikirkan baik-baik, saudara. Kalau dia gendong domba, apakah nggak jadi bau domba? Ya, inilah mereka. Mereka bukan orang-orang hebat. Mereka bukan orang-orang yang terpandang, saudara. Bahkan kalau ada binatang buas, mereka mungkin berkelahi dengan binatang buas untuk melindungi ternaknya. Mereka berpindah-pindah dari satu padang ke padang lain, mencari rumput hijau untuk memberi makanan bagi gembalaannya. Saudara, mereka juga dianggap orang-orang yang rendah, orang-orang yang berdosa oleh
para pemimpin Yahudi waktu itu. Karena mereka ini seringkali sulit mengikuti aturan perayaan hari-hari keagamaan waktu itu. Karena nomadennya mereka itu, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mau katakan, mungkin mereka bukan orang terpandang. Mungkin mereka dianggap orang berdosa. Mungkin mereka orang yang tidak baik sekalipun. Mungkin dianggap terpisah dari sebuah komunitas. Dianggap orang yang kurang layak, hina, golongan rendah. Tapi dengar baik-baik, saudara. Mereka berharga di mata Tuhan. Bapak tidak mengutus malaikat untuk datang kepada orang-orang pintar, loh saudara. Tidak mengutus malaikat untuk datang kepada orang-orang terpelajar. Tidak mengutus malaikat untuk datang kepada orang-orang kaya. Tetapi Bapa mengutus malaikat untuk datang ke padang berjumpa dengan para gembala. Betapa mereka berharga di mata Tuhan. Betapa mereka istimewa bagi Tuhan. Ya, berita kelahiran juru selamat justru diberikan kepada mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di dalam Lukas 19 ayat yang ke-10 katakan apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini saudara, saya mau katakan kepada kita semua. Mungkin kita mirip dengan kehidupan gembala tadi. Kita bukan orang hebat, kita penuh dengan masalah, dosa, hidup bergelimang dengan kesalahan, pelanggaran. Bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan orang yang terpandang, terpelajar. Tapi dengar baik-baik, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu dan Yesus lahir bagimu di kota Daud. Dan Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, Yesus yang menantikan kedatanganmu. Bertindak saudara, sebagaimana gembala-gembala ini, mereka tidak menunggu fajar, mereka tidak menunggu-nunggu waktu lagi, tapi mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Mereka berjumpa dengan Maria Yusuf dan mereka melihat, berjumpa pribadi dengan bayi Yesus. Kalau mereka tidak bertindak, tidak akan ada perubahan dalam hidup mereka, saudara. Mereka bukan cuma percaya, ya, karena percaya saja tidak cukup. Iblis pun percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Bahkan di dalam kepercayaan lain pun percaya bahwa Yesus Tuhan. Yesus itu adalah, bahkan ada yang bilang nabi dan lain-lain. Ya, tapi dengar baik-baik saudara. Kita perlu bertindak. Tidak cuma percaya. Kita perlu melangkah untuk datang kepada Tuhan Yesus. Para gembala pergi ke Bethlehem dan mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan juru selamat. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau datang kepada Tuhan Yesus? Dalam keadaan kita yang mungkin tidak baik. Hari ini saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Dan Tuhan mau kita datang kepada Dia untuk menerima kehidupan yang baru di dalam Dia. Yakobus 2 ayat 17 katakan apa? Iman bila tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tidak ada artinya saudara. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan dan tindakan. Hari ini jangan tunda-tunda lagi. Datang kepada Tuhan. Apapun kesalahanmu, dosamu, pelanggaranmu. Apapun mungkin yang sedang kau hadapi. Dengar, Tuhan mau menolong engkau. Tuhan mau mengampuni engkau. Tuhan mau menyelamatkan engkau. Itu yang kedua saudara. Yang kita bisa belajar dari para gembala. Yang ketiga saudara. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka tidak diam. Setelah mereka mendengar berita dari malaikat, mereka mengalami banyak hal. Mereka berjumpa dengan Maria Yusuf, mereka menceritakan. Mereka bersaksi tentang apa yang mereka alami. Dan banyak orang dan akhirnya orang-orang heran katanya di situ. Ya, mereka menjadi pembawa berita sukacita, berita keselamatan yang dilakukan oleh Allah boleh mereka bagikan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selama ini yang sudah mengenal Tuhan, kita memakai hidup kita untuk menjadi saksinya? Kita bukan mendengar dari berita malaikat loh saudara. Kita bukan mendengar dari nubuat para nabi saja loh. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ini sudah menerima Roh Kudus saudara. Ada dunamos,
Ada kuasa yang luar biasa dalam diri kita. Yang memampukan kita untuk menjadi saksi, menjadi martus bagi Tuhan. Jadikan hidup kita. Jangan pakai jempol kita. Jangan pakai mulut kita. Jangan pakai tangan kita untuk memberitakan hal-hal yang tidak perlu. Hari-hari ini banyak orang ngomongin kanan, kiri, depan, belakang. Semua ngomongin pepesan kosong, kaleng-kaleng dibicarakan. Hoax di mana-mana dibicarakan. Sampah itu semua saudara. Bicarakan tentang kasih Tuhan. Bicarakan tentang karya penyelamatan Allah. Tuhan Yesus yang adalah Allah datang ke dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Bahkan Tuhan Yesus tidak sampai lahir di kandang domba. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik kepada kita. Dia rela mati, bahkan mati di kayu salib untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Hari ini dalam Natal 2024, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita rayakan kebaikan Tuhan, kita saksikan kebaikan Tuhan dan bagikan kepada semua orang. Dan yang terpenting, kita juga harus alami Tuhan. Bila kita dalam pergumulan, dalam permasalahan, datang, terima Yesus sebagai juru selamatmu. Tuhan Yesus mau mengampuni engkau. Mungkin kau tidak terpandang seperti para gembala yang bau tadi. Dengar baik-baik. Tuhan tidak mengirim malaikat kepada orang kaya, orang pintar, orang hebat. Tetapi Tuhan justru mengirim kepada para gembala, kepada orang terhilang, kepada orang-orang yang mungkin tidak terpandang. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia bagi kami semua. Biarlah kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami mau menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Kami mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami masuk dalam hidup kami. Menjadi Tuhan kami satu-satunya. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan bawa kami dalam kehidupan baru. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, mungkin dunia tidak menganggap kami. Mungkin dunia menganggap kami orang yang tidak baik, berdosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi di mata Tuhan kami sungguh berharga. Karena Tuhan memang mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami yang sudah mengenal Engkau, jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Karena kami sudah menerima Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi saksi. Kemana kami pergi membawa keharuman pengenalan akan Tuhan. Melalui karakter Kristus yang ada dalam kami. Tuhan boleh dipermuliakan. Dan orang-orang boleh mendapati Kristus hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada yang sedang lemah. Boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang mengalami pergumulan kiranya Tuhan memberikan pertolongan jalan keluar. Bahkan saat tidak ada jalan pun Tuhan membuat jalan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ketua Umum kami, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Bersama dengan seluruh pengurus BPP. Ketua-ketua BPD, BPLN dimanapun berada dalam dan luar negeri. Demikian juga para gembala, pejabat, bahkan seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia. Berikan kami kesehatian untuk terus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dan Tuhan kami juga berdoa bagi Indonesia, pemerintahan kami yang kami kasihi. Di tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Sehingga Indonesia boleh terus mengalami pemulihan demi pemulihan. Dan ada damai dan sejahtera Tuhan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perayaan Natal ini. Dan bawa kami untuk semakin naik lagi dan semakin mengasihi Engkau. Beri kami haus dan lapar akan Engkau sehingga kami terus mencari Engkau. Karena ketika kami mencari, kami mendapat. Ketika kami mengetuk, maka pintu akan dibukakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Bersama dengan seluruh doa kami yang tidak sempurna ini. Kami yakin Tuhan yang menyempurnakannya. Sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat dari Engkau. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat yang mengiringinya juga.
Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat, dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi kau yang mengasihinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Mari kita yang percaya dan menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat Natal 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Haleluya.